Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 27 Desember 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangan untuk market pair USD sampai dengan sore hari ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di market Euro USD di time frame 4 jam dan waktu hari ini menunjukkan pukul 16.06 menit. Di mana time frame 4 jam kurang lebih 1 jam lagi ya untuk di mana candle 4 jam akan berakhir dan membentuk candle sempurna. Sampai dengan posisi saat ini kurang lebih 1 jam lagi akan berganti candle berikutnya di time frame 4 jam dan berada di area resisten ya tentunya, dan membentuk long legs doji. Tapi ini masih belum habis, nanti kita harus lihat dulu sampai dengan pukul 17.00 apakah di time frame 4 jam ini yang membentuk candle long legs doji. Kalau ini betul-betul membentuk long legs doji di area resisten, maka kita akan membutuhkan ya konfirmasi lagi sampai dengan pukul 21.00 apakah membentuk bullish engulfing atau bullish pin bar. Tentunya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan sampai dengan pagi tadi dan sore hari ini ya terjadi kenaikan impulsif bullish, kemudian sempat terjadi breakout di atas daripada high weekly tapi dia masuk lagi. Makanya kita tunggu sempurnanya candle 4 jam ini untuk Euro USD. Apakah membentuk long legs doji atau membentuk bearish pin bar. Dan tentunya kalau kita perhatikan saat ini tekanan buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang berada di area resisten. Oke, jadi catatannya itu ya. Nanti kita bisa lihat bareng-bareng apakah di pukul 17.00 membentuk long legs doji seperti ini. Kalau memang betul-betul membentuk long legs doji, maka kita membutuhkan satu konfirmasi candle lagi time frame 4 jam sampai dengan pukul 21.00. Apakah bullish engulfing ataupun bullish pin bar. Kalau nanti bullish engulfing atau maksud saya impulsif bullish ya, maka kecenderungan untuk Euro USD akan bergerak naik, yaitu targetnya menuju area resisten ya, baik hari ini ataupun besok. Tentunya seperti itu karena sudah break area resisten. Oke. Dan kalau nantinya memang impulsif bearish, maka diperkirakan harga akan bergerak menuju area support dan masih dalam area konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Secara keseluruhan Euro USD masih dalam posisi tren besar adalah naik. Oke. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam ya untuk skenario hari ini. Nah, di 1 jam ternyata ada pembentukan bearish engulfing ya. Perhatikan ada bearish engulfing tepat di area resisten. Dan tentunya sudah mengkonfirmasi menguji 50% daripada impulsif bearish. Dengan adanya pembentukan bearish engulfing, besar kemungkinan akan terjadi penurunan. Tentunya seperti itu ya. Tapi yang menjadi sebuah catatan hari ini, harga tidak boleh untuk time frame 1 jam close di atas resisten hari ini, yang menunjukkan potensi terjadinya bearish engulfing, yaitu di level tertingginya 1.06679. Oke, 06679. Ini saya akan tandain dulu ya. Nah, ini menjadikan batasan ya, batasan yang dimana hati-hati wilayah target ini kalau terjadi breakout di atas 1.06679, maka pergerakan untuk Euro USD tidak akan terjadi turun tapi akan bergerak naik. Maka yang menjadi wilayah pantau ya, yang resisten terdekat hari ini menjadi titik pantau kita. Oke, saya tandain dulu menjadi titik pantau di area resisten ini. Oke, seperti ini ya. Dan tentunya kalau tidak mampu, apakah boleh untuk sell di wilayah ini sekarang? Sebenarnya boleh, tidak ada masalah ya. Yang penting pasang stop loss di atasnya resisten 1.06679 karena di sini sudah memberikan konfirmasi ada bearish engulfing, dan ini candle konfirmasi untuk retest lah istilahnya seperti itu ya. Meskipun di time frame 4 jam tadi kita udah membahas ya belum sempurnanya apakah long legs doji dan membutuhkan konfirmasi lagi, tapi minimal kalau kita mau start di awal untuk entry, informasi kuat sudah berada di time frame 1 jam ada bearish engulfing, yang tentunya batasan kita adalah wilayah resisten 1.06679 untuk stop lossnya, atau di atasnya lah selisih berapa pips di wilayah tersebut. Oke.
Maka skenario saya ini saya akan tarik ke bawah ya, tentunya dengan posisi minimal kalau melikuidasi 50% ya dari terbentuknya resisten dan support ini. Dan kalau ini betul-betul terjadi penurunan karena konfirmasi bearish engulfing, maka saya pastikan harga akan menuju wilayah support. Oke, dan masih berada dalam area konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Oke, ini dulu ya. Jadi ada dua informasinya pastinya. Kalau terjadi betul-betul ini sudah turun sih sebenarnya. Tapi kalau nantinya terkena stop loss ya, contohnya terkena stop loss, Anda bisa buy, cover buy ketika betul-betul sudah close di atas daripada 1.06679 dan diperkirakan akan menuju area trendline, kemudian ke level lebih tinggi yaitu resistennya di 1.07363. Jadi ada dua. Yang pertama kalau mau sell boleh sekarang karena ada bearish engulfing di wilayah tersebut dan batas stop lossnya di atasnya, resisten sedikit ya bagi selisih untuk spreadnya. Oke, tapi kalau memang nanti gagal ya, Anda bisa cover menjadi buy ya di posisi buy berikutnya setelah dia betul-betul close di atas resisten 1.06679. Intinya sih seperti itu ya. Oke, ini dari Euro USD. Sekarang kita lihat perkembangan di market GBP USD untuk time frame 4 jam saat ini. Untuk GBP USD ini ya penerapan daripada skenario kita kemarin. Ternyata memang pergerakannya masih membentuk sebuah area konsolidasi ya. Saya hapus dulu. Ini arah-arahannya kemarin. Dan posisinya masih berada di area level psikologi yaitu 1.20904. Kemudian sampai dengan level psikologi bawahnya 1.20221. Belum ada perubahan. Baru ada impulsif bullish tadi pagi, tapi ini seller sudah mulai melawan lagi ya. Dan tadi sempat sudah menutup sih menurut saya ya di opennya ini, dan saat ini masih bergerak menentukan struktur selanjutnya tentunya seperti itu. Tapi ini sudah ada perlawanan seller, maka saya perkirakan kalau ini nanti ditutup di candle turun ya, minimal meskipun tidak sampai dengan area impulsif bullish seperti ini ya, maka saya juga membutuhkan informasi sekali lagi di time frame 4 jam untuk memperkuat seller di time frame 4 jam ini ya untuk GBP USD, yaitu di kisaran pukul 21.00 sampai nanti ya, karena ini nanti akan berganti candle berikutnya pukul 17.00. Oke, ini ya konfirmasinya. Kalau saya lihat dari segi pergerakan tadi pagi hingga dengan siang hari ini, menjelang sudah terbukanya open di market Eropa ya, terjadi penurunan. Jadi tadi pagi naik, kemudian pembukaan sesi Eropa terjadi penurunan. Oke, kalau secara keseluruhan ada perubahan tren tentunya yang sudah saya bahas di weekly analisa untuk GBP USD ya. Ini sudah terjadi breakout wilayah key support ya atau higher low-nya, dan ini sudah membentuk potensi pembentukan lower low ya, dan ini mencari titik lower high ya berikutnya. Tapi harapan saya sih besar kemungkinan masih menguji kuat wilayah high weekly ya. Tentunya akan sudah menguji ke support sebenarnya ya. Cuman saya membutuhkan konfirmasi yang lebih tinggi aja untuk kita bisa mendapatkan sell yang lebih atas. Dan kita lihat memang pergerakannya masih konsolidasi di wilayah terbatas. Intinya di situ. Oke, sekarang kita coba turunkan di time frame 1 jam. Ya. Di time frame 1 jam terdapat pembentukan 3 inside down ya atau bearish engulfing di sini dan konfirmasi candle warna merah. Besar nih dorongan untuk seller ya, menurut saya akan terjadi penurunan yang pastinya mendekati wilayah level psikologi terdekatnya ya, yaitu di 1.20221 wilayah situ dulu. Jadi kalau saya gambarkan untuk GBP USD kuat menuju ke wilayah ini. Kalau ini terbreakout pasti tentunya akan menguji wilayah low weekly. Retest kuat menuju ke area order block ya di time frame berapa ini order blocknya, coba kita cek dulu yang sudah kita gambar time frame 1 jam. Oke ya, seperti ini ya gambarannya untuk market GBP USD. Dari informasi time frame 1 jam kuat sekali dorongan seller setelah pembentukan bearish engulfing di wilayah key support, karena kita kemarin kan sudah gambarkan ya di sini ternyata ada false break. Dia masuk lagi, kecenderungannya akan menguji kuat level psikologi. Jadi kalau mau sell, sebenarnya tadi di sini sell ya, nih di level psikologi ketika ada bearish engulfing, dan potensi sudah taking profit tentunya 50% ya daripada
pembentukan konsolidasi ini, dan ini sudah menuju wilayah level psikologi. Oke, ini ya dari GBP USD, kecenderungannya memang masih dalam kondisi bearish untuk koreksi ya, yang tentunya masih mencari titik lower high ya, intinya di situ. Dan gambaran saat ini masih beberapa hari ke belakang ya, dari hari Kamis dan Jumat ini masih bergerak konsolidasi, intinya sih seperti itu, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Jadi minimal kalau teman-teman bertransaksi ya scalping aja, ambil taking profit ya, mungkin 20-30 pips atau 50 pips ya, seperti itulah ya. 20-30 pips oke lah untuk kita mengambil keuntungan di market ketika terjadinya konsolidasi seperti ini. Oke, sekarang kita akan berlanjut lagi di market USD Jepang Yen. Kita lihat time frame 4 jam. Nah, USD Jepang Yen masih dalam kondisi konsolidasi ya, atau membentukan area compression, dan tentunya sampai dengan posisi saat ini belum ada perubahan dari pagi tadi hingga dengan sore hari ini. Sempat terjadi long legs doji dan kemudian konfirmasi candlenya juga masih turun, dan di posisi saat ini pukul 13.00 dan berganti pukul 17.00 sudah memberikan konfirmasi impulsif bullish. Besar kemungkinan ini akan masih melanjutkan kenaikannya dan menguji wilayah resisten, tentunya seperti itu. Dan kalau saya tarik garis trendline bawah, posisinya seperti ini. Nah, oke, dibatasin oleh trendline bawah yang menunjukkan potensi di mana pergerakan untuk USD Jepang Yen masih kuat naik ya, membentuk compression naik. Tapi coba kita turunkan ya, apakah ada area di sini membentuk sebuah order block mungkin, atau drop base drop. Coba kita turunkan di time frame 1 jam dulu. Kita cari informasinya ya, masih belum ada, tentunya masih belum ada. Coba kita turunkan di time frame antara 30 menit dulu lah. Kita bertahap dulu ya, kita lihat apakah ada potensi di wilayah tersebut. Tidak ada juga. Sampai 15 menit kita lihat tidak ada juga. Ternyata memang terakhir setelah berita ya, BOJ mengumumkan suku bunga tetap dan sikap lebih hawkish mendorong USD Jepang terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dan tentunya gambaran saya, jika mana ini terjadi kenaikan, maka saya melihatnya ya terdekatnya adalah resisten ini ya. Ini ada terdekatnya adalah resisten 133.619. Itulah yang akan terjadi dorongan buyer ya menuju wilayah tersebut. Dan dari 2 hari ke belakang saya coba tarik garis seperti ini aja. Ini akan menjadi area resisten terdekat daripada harga running ya. Ini kalau nanti di breakout, karena saya melihatnya ini juga membentuk pembentukan descending triangle ya, tentunya. Coba saya masukkan, ini adalah resisten ya, seperti ini ya. Ini adalah resistennya. Sebentar ya, sebatas ini aja. Oke, jadi kesimpulannya saya turunkan dulu 30 menit supaya tidak terlalu banyak bentukan garis-garis. Nah, seperti ini ya. Tuh ada sudah posisi 1, 2, 3, 4, 5 kali candle warna hijau. 1 kali dukungan untuk bullish impulsif ya, baik time frame 30 menit atau 1 jam. Close di atas resisten kurang lebih di wilayah saat ini ya, 133.159. Kalau kita lihat tertingginya, sebentar, coba kita lebih detailkan lagi aja. Yang high terakhir itu di sini kurang lebihnya ya, 133.201. Oke, menjadi titik resisten. Inilah yang menjadi titik ujinya. Kalau close di atas level tersebut ya, dorongannya buyer akan menuju wilayah resisten di sini ya. Ini kalau impulsif bullish ya, catatannya impulsif bullish, maka dia akan bergerak naik menuju resisten ini, retest, dan target berikutnya adalah menuju wilayah 134.369 yaitu di 50%. Ini untuk market USD Jepang Yen. Oke, posisinya bergerak ke sana. Tapi secara keseluruhan tren masih kuat turun ya, tren besarnya ya. Jadi kalau ini bullish karena mau bentuk sebuah compression, tentunya mencari titik di mana akan terjadinya penurunan yang cukup signifikan. Ya, seperti ini. Jadi bullish untuk koreksi tentunya. Kalau gagal gimana? Kalau dengan resisten ini ternyata penolakannya bearish engulfing, Anda bisa sell sih. Kalau ini gagal ya, tidak terjadi close di atas daripada resisten 133.201. Candle berikutnya impulsif bearish contohnya, atau bearish engulfing ya. Terus kemudian
bearish pin bar atau 3 inside down, bisa sell, stop loss di atas. Targetnya seperti ini, tidak terlalu muluk-muluk ya, karena posisinya pergerakannya compression, hati-hati. Minimal sampai area support pertama, retest support kedua ya di sini ya, kurang lebih sini sampai dengan batas area support berikutnya di 131.757 area tersebut. Oke, gambarannya seperti ini ya. Jadi catatannya untuk USD Jepang Yen tinggal menunggu konfirmasi untuk dia breakout impulsif bullish di atas 133.201 atau candle berikutnya ya 30 menit ke depan, atau bearish engulfing atau candle turun ya, baik bearish pin bar atau 3 inside down, baru sell, stop loss di atas. Target minimal yaitu pertama di sini ya, yaitu di kisaran, oke lah saya tandain dulu ya supaya teman-teman nggak bingung. Saya tandain dulu, ini support terdekatnya 1, kemudian yang kedua adalah ini sampai dengan wilayah support berikutnya di 131.757. Oke, ini support terdekat saya tandain. Jadi teman-teman bisa pantau setelah resisten. Kalau memang ada pattern turun, ingat ya, konfirmasi jelas pattern turun. Kalau impulsif bullish berarti dia akan menuju ke naik kanan, menuju resisten terdekat dan area 50% 134.369. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk review per USD dari 3 market ini. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mendapatkan keuntungan secara konsisten, dan tentunya ini adalah trading plan saya, sifatnya hanya sekedar informasi, dan semoga bermanfaat. Semoga nantinya teman-teman juga bisa mendapatkan profit secara konsisten. Thank you buat semuanya, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.